Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai sejarah koperasi Asia, Jepang, Korea, dan Thailand. Saya Nindya Nur Faradila, NIM 1910 3210 34, dan ada rekan saya Nafisa Diah Ayu, NIM 1910 3210 56, ada Wahyu Sasmito Aji, NIM 1910 3210 08, dan yang terakhir ada Aldi Wahyu Ramadhani. Baik, saya sebagai presentator pertama akan menyampaikan sejarah koperasi di Jepang. Koperasi di negara Jepang pertama kali berdiri pada tahun 1900, 33 tahun sesudah pembaharuan oleh Kaisar Meiji, atau bersamaan waktunya dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Koperasi Industri Kerajinan. Awal mula kelahiran koperasi di Jepang mulai muncul ketika perekonomian uang mulai dikenal oleh masyarakat pedalaman. Gerakan koperasi pertama mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak tahun 1930-an, khususnya ketika penduduk Jepang menghadapi krisis ekonomi yang melanda dunia. Dalam periode 1933, di Jepang ada dua penduduk koperasi pertanian. Yang pertama yaitu disebut koperasi pertanian umum. Koperasi ini bekerja atas dasar serba usaha, misalnya menyelenggarakan usaha pemasaran hasil pertanian, menyediakan kredit untuk usaha perasuransian, pemberian bimbingan dan penyuluhan pertanian bagi usaha tani. Baik, yang selanjutnya yaitu sejarah koperasi di Korea. Di negara Korea, koperasi pedesaan dimulai pada awal abad ke-20, serta terdapat dua organisasi pedesaan yang melayani kebutuhan kredit petani, yaitu Bank Pertanian Korea dan Koperasi Pertanian. Kemudian pada tahun 1961, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Koperasi Pertanian yang baru, Bank Pertanian Korea dan Koperasi Pertanian digabungkan menjadi satu dengan nama Gabungan Koperasi Pertanian Nasional. Nah, gabungan ini bekerja atas dasar prinsip-prinsip koperasi yang modern dan melakukan kerjanya atas dasar serba usaha. NACV bertugas mengembangkan sektor pertanian, meningkatkan peran ekonomi dan sosial petani, serta menyelenggarakan usaha-usaha peningkatan budaya rakyat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah koperasi di negara Thailand. Di negara Thailand pada tahun 1916, pemerintah Thailand menciptakan koperasi pertama masyarakat sebagai percobaan di kalangan petani padi kecil bernama Latken Kooperatif di Provinsi Phitsanulok. Koperasi ini dikenal sebagai Village Credit Cooperative atau Koperasi Kredit Desa dengan kewajiban yang tidak terbatas. Mengikuti jenis koperasi kredit tradition dengan tujuan tunggal menyediakan kredit pertanian untuk membantu petani yang terjerat hutang. Selanjutnya, sistem koperasi di negara Jepang. Di negara Jepang, koperasi ini bekerja atas dasar serba usaha. Misalnya, menyelenggarakan usaha pemasaran hasil pertanian, menyediakan kredit untuk usaha perasuransian, pemberian bimbingan dan penyuluhan pertanian bagi usaha tani. Bentuk koperasi yang lain disebut koperasi khusus. Koperasi ini hanya menyelenggarakan satu jenis usaha, seperti koperasi buah, koperasi daging ternak, koperasi bunga-bungaan, dan sebagainya. Untuk sistem koperasi di negara Korea dan Thailand akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Aldi. Saya akan menyampaikan tentang sistem koperasi di Korea. Di negara Korea Selatan untuk memenuhi kebutuhan sekaligus memproteksi produk dalam negeri adalah dengan membangun koperasi yang terpadu. Telah menyiapkan sebuah sistem yang mampu membangun perekonomian negara pedesaan. Sistem tersebut diberi nama National Agricultural Cooperative Federation (NCAF) atau biasa dikenal dengan Nongyu. Koperasi Nongyu menganut sistem demokratis di mana kepengurusan mau kebijakan organisasi dan usahanya
ditentukan dari bawah dan tidak dikontrol pemerintah. Yang selanjutnya mengenai sistem koperasi di Thailand. Koperasi di Thailand yang terdiri dari dua tipe, yaitu pertama adalah sektor pertanian yang terdiri dari koperasi pertanian, koperasi perikanan, dan koperasi pengadaan lahan. Yang kedua adalah sektor non pertanian, yaitu koperasi jasa konsumen, kredit dan simpan pinjam, pengadaan lahan. Yang kedua adalah sektor non pertanian, yaitu koperasi jasa konsumen, kredit dan simpan pinjam. Yang menerima tentang koperasi kredit di Thailand, mereka membedakan antara Kopdit dan koperasi simpan pinjam KSP. Koperasi kredit melayani masyarakat, sedangkan KSP melayani lembaga pemilik induk koperasi yang berada KSP bernaung di bawah Federal of Saving and Credit of Thailand, sedangkan Kopdit bernaung di bawah GJL. Baik, yang selanjutnya adalah perbedaan koperasi di negara Jepang, Korea, dan Thailand dilihat dari aspek tujuannya. Ketiga negara tersebut memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam mendirikan sebuah koperasi. Salah satunya di Jepang, di mana di negara Jepang didirikan koperasi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pangan daerah tersebut, negara tersebut, yang dimana program-program yang diadakan di dalam koperasi Jepang itu semuanya berkaitan dengan pertanian. Salah satunya koperasi yang bekerja dalam bidang sebuah usaha dan menyelenggarakan usaha memasar hasil pertanian, menyediakan kredit, usaha angsuran dan pemberian bimbingan, penyuluhan pertanian dan lain sebagainya. Begitu juga dengan koperasi khusus. Koperasi khusus di negara Jepang juga seperti halnya koperasi buah, koperasi daging ternak, dan koperasi bunga-bungaan. Kemudian yang kedua adalah koperasi di negara Korea, di mana koperasi berdiri bertujuan untuk menopang perekonomian negara, meningkatkan produksi dalam negeri dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi koperasi di negara Korea sangat berperan penting dalam menjaga produk-produk lokal. Kemudian yang terakhir adalah koperasi di negara Thailand, di mana koperasi di negara ini dibagi menjadi dua, yaitu koperasi pertanian dan koperasi non pertanian. Koperasi pertanian berisikan koperasi yang berkaitan dengan sektor pertanian saja, yaitu seperti koperasi pertanian, koperasi perikanan, dan koperasi pengadaan lahan. Dan koperasi non pertanian berisikan koperasi yang berkaitan dengan simpan pinjam, kredit, kemudian koperasi jasa. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.